Ya Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang paling utama, dan juga setelahnya adalah nikmat diberi negeri yang merdeka. Dan pada kesempatan bulan ini, bulan Agustus ini, materinya saya isi dengan mengaitkan apa hubungannya mensyukuri kemerdekaan dengan berakidah yang lurus. Jadi saya tidak membahas kitab Imam Al-Muzani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya nanti di akhir kajian ini panjenengan termotivasi bahwasanya jebule aku ngaji soal akidah aku lurus nih, Gusti Allah bakal terus menjaga negeri ini. Karena kita harus mengimani bahwasanya nikmat merdeka itu bukan karena perjuangan para pahlawan, tapi karena izin Allah. Kemudian baru karena perjuangan para pahlawan. Makanya pendiri negeri ini menuliskannya atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Itu akidahnya harus begitu. Dan itu nanti juga jenengan harus menerapkan pada semua hal dalam kehidupan. Jenengan bisa beli rumah, beli mobil, bisa haji, umroh, kurban, semua atas berkat rahmat Allah. Itu akidah. Karena nanti korun, waktu tidak punya uang, dia menghibah kepada Allah untuk bisa punya dunia. Begitu punya dunia disuruh zakat, disuruh infak, jawabannya utituhu min ilmin indi, aku iso ngene mergo aku wong pinter gelar akeh. Makanya sekali lagi itu akidah. Nah, makanya Allah kemudian mengingatkan, wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sudah Allah maklumkan, umumkan, nyatakan, nek kamu mau mengakui nikmat Allah, bersyukur, maka ditambahi. Walakin kafartum inna adzabil sadid. Nek enggak mau bersyukur, kufur, maka adab Allah itu pedih. Dan di dalam Islam yang namanya kemerdekaan itu rangkaiannya itu bukan sesuatu yang mewah, itu enggak. Sampai Nabi itu mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tadi pagi bangun di kampungnya dalam kondisi aman, bukan enten gegeran. Nek tangine ten pati rame mungkin gitu kan. Atau orang tangine ten pundi umune Jakarta mungkin rame ya, atau mungkin ten Papua ya. Rame mergo was-was nek ditulup napa dipanah karo OPM niku to. Nah, tapi tentunya mboten dengan bangun dengan aman. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadi, dia bangun dalam kondisi sehat dengan ngadeg saged, nglampah saged, teng kamar mandi aman, boten tetahan, boten tuntunan. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumih, dan dia ada yang dimakan pada hari itu. Jadi Nabi tidak sedang ngomong duwe beras dinggo setahun, sebulan, seminggu, boten, bahkan buat hari itu tok, sehari itu tok. Kata Nabi, fakaan nama izal lahu dunia, dia seolah-olah kayak punya dunia semuanya. Makanya rangkaian merdeka itu sebenarnya aman tadi, kemudian sehat, dan kemudian ada nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merdeka. Harus dinyatakan kita merdeka. Ya, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Dalam hati kita harus nyatakan kita merdeka, secara lisan kita katakan merdeka. Nanti jangan kayak sebagian orang yang kemudian mengatakan Indonesia ini urung merdeka, soalnya juga koruptor. Ampun, kondisi penjajahan sudah lewat. Kok kemudian di dalam perjalanannya ada kekurangan, itu yang menjadi PR. Jangan menolak, mengingkari kenikmatan yang sudah selamat atau sudah merdeka dari penjajah. Makanya zaman Nabi Muhammad itu namanya zaman jahiliyah. Nabi nggak pernah menyebut ketika ketemu satu kampung kok kelakuannya koyo orang jahiliyah, kemudian mengatakan kalian orang jahiliyah, nggak pernah. Nabi cuma mengatakan ada amal-amal jahiliyah, perbuatan orang jahiliyah.
yang akan dilakukan oleh umatku nanti. Jadi bukan umatku kembali jahiliyah, betul. Dengan diutusnya Nabi, jahiliyah sudah selesai. Nah, tapi Nabi juga mengingatkan akan ada umatku yang melakukan perbuatan orang jahiliyah. Ini betul masanya masa jahiliyah lagi, betul. Perbuatannya apa itu? An-niyaha. Niyaha ini loh. Apa nih niyaha? Ngeratapi mayat itu, mau mati terus dia mati gedru-gedru, rambutnya disuwek-suwek, rambutnya dipetal-petal kayak orang si ahli. Nah, kemudian napa mencaci maki nasab, menghina nasab. Iki anake sapa ngene. Nek anake orang duwe mani-mani mengandani aku. Nah, kayak gitu-gitu itu amal jahiliyah. Tapi masa kita walaupun ada orang kayak gitu, itu tidak akan pernah kembali ke zaman jahiliyah. Makanya dalam konteks kemerdekaan kita sudah merdeka. Nah, kalau dalam perjalanannya ada yang kurang, yang harus diperbaiki, dibenahi, ya itu bagian dari yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita mengatakan negeri ini belum merdeka. Kalau sampai dikatakan gitu, berarti kan mengingkari nikmat Allah. Khawatirnya seperti yang disebutkan pada Quran surat An-Nahl ayat 112, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah membuat perumpamaan suatu negeri yang dulu itu aman tentram, berarti merdeka. Kemudian yakni harizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan rezeki dari semua sisi penjuru tempatnya ada. Ditanduri kowe pukul, diduduk ngendi wae metu tambange, banyune itu keluar di mana-mana. Bahkan di bor niate golek banyu metune minyak, nah, gitu kan. Kemudian lautnya ikannya melimpah ruah gitu. Fakar farad bi akmillah, tapi dia mengingkari nikmat Allah. Dia enggak mau ngakoni kalau sudah merdeka. Apa yang terjadi? Fa'adzal Allah libasal ju' wal khauf. Lalu Allah kasih lagi kondisi yang lapar dan takut, berarti enggak merdeka. Jadi ada di negeri Palestina itu lapar, bahkan lagi ngantri di bordil, bahkan lagi mau mencari ini kucing mandap yang langit itu, panganan itu, bantuan, salah posisi ketibanan meninggal. Bahkan ada kiai sepuh yang betul panci ngantri, nanti panganan pun matang itu, saking suwe ini nanti tergeblak gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kita tidak sampai pada titik itu. Makanya jangan sampai kita mengatakan negeri ini belum merdeka, bahaya nanti kalau dicabut. Nah, bima kami setahun, semua itu ya karena ulah mereka sendiri. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan Allah mencabut keamanan kesejahteraan dari suatu negeri karena mereka kufur nikmat, ragil ngakoni. Makanya bentuk akidah dalam konteks mensyukuri nikmat itu dengan imani dalam hati, dengan ucapkan, dengan lisankan negeri ini sudah merdeka, dan dari sisi perbuatan hari ini nanti yang kita bahas. Salah satunya adalah kita menjaga akidah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nur ayat 55, Allah punya janji buat suatu negeri yang mau berakidah yang lurus dan berbuat beramal yang sholih. Allah berjanji wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah berjanji buat orang yang beriman di antara kamu dan beramal sholih. Berarti negeri itu ya ada yang iman, ada yang enggak. Tapi kalau selama masih ada yang iman, karena nanti kalau kita menginginkan semua orang beriman itu tidak mungkin. Tadi ayatnya sudah saya bacakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama aja, buat dakwah sama enggak sama aja, tidak mau beriman. Kita ngomongkan secara mayoritas, sehingga orang kafir sampai hari kiamat itu ada. Walaupun Allah bisa membuat mereka bersatu di atas keyakinan yang sama, tapi bukan itu yang Allah inginkan, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen mana di antara manusia-manusia ini yang hidup itu yang mau mencari belajar. Nek mau langsung dikei gitu kan, yo mana sisi perjuangannya sebagai hamba nggak ada. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah itu Al-Hakim, Allah itu Maha Bijaksana. Di situ ada orang yang ngajar, ada orang yang belajar, ada orang kafir, ada orang beriman. Kenapa kok dia kafir? Dia pilih-pilih diri. Kenapa dia beriman? Dia pilih-pilih diri. Gitu kan. Makanya pilihan-pilihan itulah yang kemudian akan menghasilkan perjuangan yang nanti akan berimbas pahala di akhirat sana, surga atau neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah berjanji kalau kiranya penduduk negeri itu masih ada yang beriman. Nah, ketika dikatakan beriman berarti akidahnya lurus. Indikasi akidah yang lurus, dia tidak berbuat kesyirikan. Wa amilus sholihat, dan harus ada orang yang beramal solih juga dalam iman itu. Nah, indikasi amal solih itu yang sesuai dengan sunnah Nabi, bukan yang kemudian ngarang-ngarang, kemudian menyatakan iki ajaran Nabi kayak ini. Nah, itu dusta.
Nah, apa janji Allah buat suatu negeri yang masih ada orang beriman dan orang yang beramal solih? Ayastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Akan kami berikan kekuasaan di muka bumi ini sebagaimana pernah kami berikan pada umat-umat yang lalu. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum. Maka akan kami teguhkan dia dalam beragama sebagaimana agama itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan kami ganti rasa takut yang pernah mereka terima dengan keamanan. Kondisi yang pernah terjajah akan ganti dengan kemenangan. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jangan pernah berbuat kesyirikan, sembahlah aku saja kata Allah. Jangan nyembah yang lain. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak percaya dengan ayat ini, mengingkari ayat ini, itulah orang-orang fasik. Lalu sebagian orang bertanya, loh berarti orang Palestina kayak iya masuk? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa Palestina itu adalah bangsa terpilih di tanah terpilih. Sehingga mereka itu pakai rumus yang gak sesuai dengan pakemnya. Pakemnya apa tadi? Pakemnya suatu negeri kalau mengingkari Allah itu akan Allah cabut nikmat merdekanya. Nah, Palestina aku yakin itu tidak mengingkari nikmat Allah. Mereka justru beriman dengan Allah dengan keimanan yang luar biasa kuat. Bahkan di tengah badai cobaan seperti itu pun mereka masih bertahan di atas keimanan. Ternyata ceritanya Palestina berbondong-bondong murtad ternyata. Makanya yang Khobab bin Arab dulu pernah digeret sama orang-orang kafir sampai gegerin itu. Ngomong ngalen garuk-garuk gitu, jeru. Kemudian dia pun mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah saya. Kata Nabi, antum komunitas takjil, kue kesusu. Wong biyen kalau digraji, wong biyen disisir nganggo sisir wesi, wong biyen dituarek nganggo jaran putul-putul. Sabar. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, nek kita di sini nggih dalam kondisi masih bisa bangun sehat, aman. Terus tadi ada yang dimakan, wah masya Allah. Nek nganti sholat subuh wegah ini kebanget saya. Kulo belum tahu, belum lama ini. Tentang kajian dan pondok Imam Bukhari ini tentang saya dari Palestina ini. Dia saja, dan Gaza itu sudah sementara waktu dia ngomong itu loh, sudah tidak ada masjid yang berdiri, sudah tidak ada masjid yang berdiri. Nah masjid dengan masih berdiri, AC-nya satu regi, nyaman, alhamdulillah. Nah, tinggal dengan yang makmurkan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Palestina itu jangan pakai rumus umum, itu khusus. Kenapa udah kayak gitu? Allah menginginkan orang Yahudi itu balik lagi pulang kampung. Mungkin pun ngumpul lah, berlakulah hadis Nabi SAW akan datang satu keadaan nanti di akhir zaman Yahudi kok perangi, buat grobyok entek-entekan sampai dia ngelek yang memburi waktu, memburi tembok, memburi kuit, capek ngomong kilo Yahudi memburi ku pakai nolong. Dulu kalau kita belum melihat hari ini kelakuan mereka yang kayak gitu, dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu kita tidak mau coba hadis itu, kita cuma mikir, wah nek ini wah dia kejem banget orang Yahudi. Tapi hari ini nek jangan mau coba hadis itu, masa jenengan jenengan dikali motor, tentang jenengan pasti apa bagaimana kelakuan dia membunuhi orang Palestina, baik yang kecil, gede, tua, muda, perempuan, yang normal, yang cacat, rumah sakit, rumah penduduk, wabah di bumi hangus. Makanya nek pun ngoten niku to, oh ya pantes nek emang kok sampeyan kon materi kabeh kelakuan ngono gitu. Ngoten. Kaya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senajan wargane kaya ora melu, asline mereka pernah wajib militer melakukan itu. Seragam sing wedok kaya ora ngangkat senjata misal, sakjane dia sedang menikmati apa yang dilakukan oleh tentaranya. Terus padha wae pendukung mereka itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kasus Palestina jangan pakai rumus yang saya sebutkan ini. Kemudian ya, disebutkan pada Quran surat Al-An'am ayat 82 bahwasanya ketika suatu negeri itu sudah tidak mau lagi berakidah yang lurus, itu alamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan kemudian tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, kedoliman, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan di atas petunjuk. Mafhum mukhalafahnya kosok balene berarti satu negeri kalau sudah berbuat
Keingkaran kepada keimanan yang benar alias jadi musyrik, bahkan jadi kafir, jadi kufur semuanya, maka dia sudah tidak bisa hidup aman dan sudah tidak di atas petunjuk. Dan Amerika, nek boten kalian kula ning maca, itu setiap 69 menit itu ada pembunuhan satu. Dan India tiap 4 menit ada pemerkosaan satu. Dan kalau mereka mau jujur, sakjane negeri paling aman itu Saudi Arabia, Mekah. Wahadal baladil amin. Ini loh negeri yang aman, Mekah itu. Dan kalau kita mau jujur, apa Mekah itu aman mergo kerajaannya, mergo tentaranya, boten. Dan jenengan nek ten niku ningali tentarane nang Mekah kuwi terus meh kabeh sama bedil, boten Pak. Boten. Kalau kita mau jujur, itu yang jaga ya pasti Allah, bukan manusia. Kenapa Allah jaga negeri itu? Karena Ibrahim alaihissalam berdoa, Allahumma ja'al hadzal baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah karunia rizki buah-buahan yang banyak ke negeri ini. Dan mereka ini pun jenengan gowo wining roko mawon, jenengan tancap kira bakal pukul, jenengan gowo gelang pet pohon, jenengan tancap ke malah garing, jenengan gowo wining sing wis pukul malah mati pun lho, mboten saged. Tapi buah macam-macam wonten. Bahkan mungkin jenengan nek mau survei ke pasar-pasar, banyak buah yang jenengan dari nanti ningali ke Indonesia enten mriko. Itu kan doanya Nabi Ibrahim. Tapi bersyarat apa? Wajlubni wa balina anak budal asna. Mantep bengaken kula kalih putra-putri kula, anak turun kula saking nyembah berhala. Makanya Nabi itu pernah mengatakan, aku orang khawatir nek wong Arab bakal nyembah berhala meneh, ora mungkin. Ning sing tak khawatirke justru nek dunia kuwi dibukakan untuk mereka, lah mereka lali untuk berjuang. Di situ aja kekhawatiran Nabi. Bukan soal menyembah berhala, tidak mungkin. Makanya kalau di Indonesia polisi tentara itu jogo toko emas, jogo bank, gitu, jogo aset-aset vital. Dan mereka tentara ini bukan nunggu kuburan, Pak. Ini bukan 24 jam. Nah itu apa? Kira-kira kayak apa? Pak nunggu kuburan. Mimpin orang Indonesia orang jalan-jalan ini kuburan itu. Nah termiki, kuburan itu malah dibuka sih ngomong kok domoro. Kau juga bagi kota infak dan makamnya ini saya buat niku kota infak itu anggur 2 meter atau 3 meter itu enak. Nanti penjara ini bingung. Ini sing beneran perawatan kuburan itu sing bingung. Sampai kabib-kabib ini berlomba kalau itu kuburan palsu. Sampai DE umurnya lagi 30-an mengatakan semua yang dimakamkan di sini saya menyaksikan gitu. Dia ceritanya ngomong ini mati 10-an bahkan ratusan tahun kok DE ngomong saya menyaksikan pemakaman ini gitu. Berarti kan makam palsu nih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjaga kuburan agar tidak kemudian diparangi dijaluk-jaluki ngoten niku. Boleh. Nek termiki hasil dicoba yo bang, toko emas ngoten niku. Napa terus rampoknya mboten enten yo tetep enten. Tapi kalau jangan pun yang sudah haji dan umroh aku dan mungkin apa yang lain, itu nanti toko emas memang nemoni polisi kita nanti. Betul aja enter. Untuk toko emas dibutuh dikerangkeng ini nanti pada terus blok kalau diluka kalau awal. Dan ini pun betul enter aneh-aneh nanti. Sampai ada seorang ustaz itu namanya ngomong itu. Saya pernah ada keperluan mendesak untuk beli susu atau pempes, terus karena urgent numpak mobil, begitu sampai di depan swalayan kontak niku terus nyantol ke mobil urip, buka pintu masuk swalayan beli medal beli mobilnya terus enten. Niku datang Indonesia kan itu pripun? Dipindah ke pindah ke tukang parkir. Ini parkirnya ning omahe dhewe. Mobilnya hilang, sing ditinggal napa? Tipake wae, tipak ban ini. Kayak Bapak Ibu jangan maju Allah. Wa hadzal baladul amin. Sing jogo niku Gusti Allah pun. Saestu. Pramila jenengan nek kersake Indonesia niku merdeka orang 80 tahun tapi 500.000 tahun gitu. Nah, pastikan jenengan menjadi orang yang beriman dan meninggalkan generasi yang beriman kanthi leres akidahnya. Niku penting saestu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwasanya orang-orang yang mencoba untuk kemudian berakidah yang keliru, maka sesungguhnya dia sudah ada dalam kondisi yang merugikan dirinya sendiri dan negaranya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah 42, "Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kalian campur adukkan yang benar dengan yang batil. Agamanya bener Islam, ideologi ini komunis. Kan ngoten niku to, kiai zaman biyen niku. Ngomong Islam nomor putih kalau Islam abang, ngoten nggih. Nah, lahirnya komunis itu dari mana, Pak? PSI loh, Partai Syarikat Islam loh. Nah, berarti apa? Ada orang Islam yang dia tuh sebenarnya udah benar pilihannya, tapi kok dadak nyoba-nyoba ajaran ini, kok orang kembali kepada Islam. Dan saya pernah diskusi Pak sama orang-orang yang kayak gitu, saya bilang, tanya, "Benar Muslim?" "Ya, aku Muslim." "Ya." Paling bahasanya kasarnya, "Kulo ustaz gitu, nah, kulo ngajar agama. Saat ini kulo tekoki, ngopo kowe kok sinau kuwi, kok seneng karo ajaran komunis?" Kata dia, di komunis itu, wong Islam lho niku, boten wong kafir, wong Islam. Di komunis itu ada satu ajaran atau ada satu slogan, ada satu prinsip hidup bahwasanya kita semua tidak boleh membuat satu rakyat pun kelaparan. Apa itu Mas? Niki menang tua, ini apa itu Mas? Dia saya gitu kan. Ning jane lho, nek jenengan kersa ngaji, ngoten Islam itu nggih enten. Artinya ngeten lho, ngapain kamu ngambil ke sana kalau di sini itu ada? Apa yo ini enten. Nabi niku nate ngendikan, imanmu orang bener, orang sempurna. Nek kowe iso turu parek tanggamu kali lho, kan malah kalimatnya luwih marem to. Oh iya. Nah, kami lho, jenengan kedahe niku jane lho, nek wis Islam, lho sinau Islam wae kok kesana arahnya. Dan itu sudah benar malah. Tapi kalau kemudian Islamnya ditutup nih malah koyo-koyo menawarkan ideologi racun itu koyo-koyo benar, itu malah salah. Inilah yang kemudian Allah nasihati. Jangan sampai jenengan mencari nilai-nilai kebenaran tapi menggalinya dari sumber-sumber yang enggak benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau itu loh, napa istilahnya? Sering ngrungokne kajian kula, enggak mudeng apakah emang mau nyari ilmu atau pengen ngecek gitu. Kira-kira kepleset ilang apa ora gitu. Yalah kula ini mboten enten piye. Makane kula critake dhewe. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh As-Sa'di berkata, ayat ini menjadi larangan untuk mencampur adukan nilai-nilai kebenaran dengan kebatilan dan larangan untuk mengkaburkan agama dengan ideologi-ideologi yang enggak jelas, yang batil, yang sesat. Makanya panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, naudzubillah, umpami dulu kakeknya, bapaknya itu pernah ikut aliran-aliran seperti itu, ya jangan ragu untuk kembali ke jalan Allah. Nah, jeleknya orang-orang mantan komunis itu adalah dia itu mau balik atau mau masuk Islam itu bacot kegelan, emoh. Akhirnya pilihin apa? Kristen. Nah, naudzubillah. Makanya kalau tempat ini kalau tengok jangan pilih Islam. Buhi aku pokoknya pilih Islam baik. Udah tertentu dengan karena kebanyakan itu pilihnya agama lain. Ini nek partai ini kok Singapura. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menyebutkan termasuk bentuk syukur. Tadi kan dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan loh. Nah, dalam bentuk perbuatan ya, disebutkan pada Quran surat Saba ayat 13, "I'lamu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Hei keluarga Daud, bekerjalah kalian sebagai bentuk syukur. Ini menunjukkan ya, dengan nek pengen jadi orang yang bersyukur setelah mengimani dalam hati, mengucapkan dengan lisan, Allah meminta bentuk perbuatannya apa? Ya sholat, ya zakat. Terus pokoknya ini pula ritual-ritual agama kita. Termasuk nanti ketika dalam bab akhlak, kalau punya orang tua yang berbakti, kalau punya tetangga yang berbuat baik, kalau punya peliharaan dia diopeni nanti betul, jangan sampai disiksa, dianiaya. Punya anak istri yang dijaga, punya rumah yang jangan sampai mendolimi tetangganya, dan seterusnya. Makanya Allah mengingatkan ukul fisil kafah. Jadi orang Islam yang kafah. Kafah itu susah, ya, tapi perlu proses untuk berjalan ke sana. Apa itu majelis ilmu? Menuju kafah kita harus tahu. Nah, untuk tahu ya ngaji. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengawasan di satu masjid itu harus variatif. Oh, ada akidah, ada akhlak, ada kemudian fikih gitu kan. Tujuannya apa? Agar membawa kaum muslimin di sekitar masjid untuk menuju kafah itu. Nah, nanti pada hal-hal yang diperlukan untuk bertanya, bertanyalah. Kami lakukan kesehatan
Agung itu link dengan bisa ngeklik niku dan bisa bertanya sewayah-wayah. Nanti akan kiai tanggal kula 24 jam Mas, 24 jam. Tenane pokoknya ratu kowe ngirim WA sak-sakmu ling jawab ya sak karepku. Ya maksudnya kalau nek pas melek ya kula jawab, nek pas mboten melek kok jawab. Maksudnya niku 24 jam ngirim pertanyaan niku lho. Nah, tinggal tangan Pak Agung. Pun bisa Pak Agung. Wah, tinggal klik niku to. Dan gak ada unek-unek, wah tekok iki apa tekok kene. Sampai diincing mulai kan kaya tangan apa jalan. Apa hukume no salat nang nganggo sempak. Iki wae nyang. Jarang lo dibahas niku. Tapi kadang orang karena pengen ngerti, niku dhek nek salat nang nganggo sempak niku nggih terus napa mboten nyaman itu lho. Salah ra yo salatku yo batal ra yo. Makanya penting niku. Dan saya juga berusaha untuk memenuhi firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek kamu enggak tahu, bertanya kepada orang yang tahu. Ini bukan berarti kula sok rumangsa sok ngerti mboten, sok pinter mboten. Maksud kula mbok bilih dengan mboten ngertos dengan tangglet kula saged jawab kan alhamdulillah paribasane jenengan butuh barang kula gadah kan akhirnya terus transaksi alhamdulillah ngoten mawon. Dadi mboten sing pripun-pripun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ketika seorang muslim sudah beriman dengan baik, beramal soleh dengan baik, maka yang dituntut adalah ketakwaan. Takwa itu nopo? Mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Nah itu berupa perintah maka dikerjakan, nah itu berupa larangan maka ditinggalkan. Sehingga Allah mengingatkan pada Quran surat Al-Imran ayat 125, bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum faurihim hada min faurihim hada yumjidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian mau bersabar dan bertakwa, maka mereka musuh kalian menyerang kalian saat itu juga, niscaya Tuhan kalian akan menolong kalian dengan 50.000 malaikat yang mempunyai tanda khusus. Makanya tadi saya bilang, Saudi ini nek digagas-gagas nandur nopo wae mboten saged. Wong saged itu daerah tertentu dan tanaman tertentu. Wabil khusus di Mekah niku nggih nek kula ngertos niku tanduran siji niku sosok isore nek jeneng gatheken ngenten kerane. Jadi gen urip terus. Dan itu juga enggak semua tanaman, Pak. Terus gunung ini gunung-gunung watu. Tapi kok bisa begitu? Ya Allah yang menjaga. Allah yang memberikan. Bahkan nggih nek digagas melih gitu. Tempat-tempat tertentu di Indonesia niku sumur niku kadang iso saten niku mesti jenenge banyu Zam-Zam. Ora sat-sat nganti sakniki. Enten wong apus-apus ngomong nek napa niku kok laut disekke mriku lho. Lah kok iso rasane wis beda. Gitu. Asale pun benten. Yo disaring sik, oke, disaring sik. Niku nek dikeki ning nggon mikroskop niku, Pak. Toyone niku dibandingin toyo-toyo sing enten benten, Pak. Senyawanya niku benten bentuke. Saya pramila Nabi ini sampai mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuri balam. Air Zam-Zam itu kayak yang mbok niat pengen sembuh dari satu penyakit, insya Allah sembuh. Niat pengen nopo misal ben seger waras, insya Allah seger waras. Niat pengen putrane pinter, insya Allah putrane pinter. Ini ku banyu cara nopo sing paling murni sak donya. Dan itu tidak dimiliki manapun kecuali LDI, Pak. LDI ngaku duwe, Pak. Jadi ten niku wali barokah niku terus saya ten sumur. Nah sumur ini terus ini tembus tekan sumur Zam-Zam. Nah, jadi nek ra ditrono kon rono wae. Sangat sedikit. Ora cetok neh utawa jenengan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan sampai mengatakan at-tauhid huwa aslul amni wal istiqrar. Akidah yang lurus yang dibentukkan dalam tauhid itu sebenarnya adalah fondasi keamanan dan stabilitas suatu negeri. Gampile ngeten, Pak Prabowo mundut pesawat terbang, mboten napa-napa sae. Gadah tentara kata bagus. Cuman yang harus kita pahami, sehebat apapun suatu negara, sehebat apapun alutsistanya, kalau Allah tidak menjaga, ya pasti tetap berantakan. Jenengan ngertos Ukraina, kurang pripun sing ewange negara pira wae niku, tapi nggih wonten niku. Lah kok gara-gara Rusia, mboten niku sing jenengan harus melihat, tapi jenengan harus melihat ada sesuatu di belakang itu semua, yaitu Allah. Allah berkehendak. Lah nek Allah kersa napa Rusia
digulung ngangge badai pasir selesai gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik dari semua ini kita punya makomnya masing-masing. Pak pemerintah, Pak Presiden dan para menterinya tugasnya niku nggih pun. Nah, tugas jenengan meminta pertolongan Allah dengan berakidah yang lurus tadi. Makanya nanti insya Allah tak siapkan doa untuk negeri kita, jangan tinggal aminkan. Artinya kita tuh juga punya rasa cinta pada negeri ini. Tidak mungkin. Wong saya ini misal koruptornya Cina, yang main yang Singapura, nek orang yang Cina kono, nek orang yang Australia, pergo, di negara liya, sok-sok paspornya double. Dan jenengan, Pak Aku, orang lain yang Cina kurang sipit, nah toh, orang lain yang Amerika kurang mancung, orang lain yang Afrika kurang ireng. Raiso, ini rumah kita. Ini negeri kita, jangan layak temriki, besar temriki, insya Allah bisa temriki. Ya, pun gendah. Makanya karena ini negeri kita ya kita harus cintai. Dimulai dari kita akui memang sudah merdeka, kok ada kekurangannya. Ya kalau memang kita punya link untuk memperbaiki, kita perbaiki. Kalau mungkin saya pernah sampaikan tadi gitu, kalau NIC terbalik itu kan tema yo, jadi pegawai yang amanah, jangan korupsi. Ini ikhtiar saya. Nah, orang berubah bahasa Indonesia mas, aku sinten ya, harus tahu diri. Wong kula niku nate isi khotbah Jumatan penjoro. Niku nggih, kiai sing ngajeng niki kulite resik-resik ya. Kula wastane niku sipir anu bos-bose sipir ning penjoro niku lho. Lah kula tangan rencang kula, kayak pimpinan Mas. Mboten niku nggih kiai-kiai pejabat sing mlebu penjoro. Sing sebelah jenengan mau kepala kejaksaan Sukoharjo. Oh gitu. Saya kira kalau nampar ke tengah itu ketemu lurah lho, lurah ten mriku Jaten niku. Kan lebih dicekel jaksa juga. Lalah dulur gitu kan. Nah, kula kenal oleh sipir ning beto kula mriku. Ini masih saudara loh sama saya. Oh iya. Kayak malah ngomong ini. Ini warga saya. Jadi dia aku dulur moh, pilih dia aku warga, dia aku lurah. Masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia gitu. Jadi dia itu tidak bisa melepaskan kegilaannya pada jabatan. Makanya kita sebagai warga, kita doakan negeri ini agar terus baik. Nanti insya Allah saya siapkan doa. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan bahwasanya mal faidatu minat taharruri min quyudil bashari wa anta asiru lil jahli wasyirki fal aqidatus salimah hiya tahrirul hakiki. Apa faedahnya kamu merdeka kalau kamu masih tertawan pada kebodohan dan kesirikan? Kamu masih terpenjara, kamu masih terpenjara sebagai hamba makhluk yang lain. Kamu masih terpenjara sebagai hambanya Nyi Roro Kidul sampai gubernur yang terkenal itu sampai Nyi Roro Kidul dibentuknya gambar ratrimo dadak digawe enek wonge teko ngene iki gek ngopo kan pola ini. Gen viral, gen pripun, gen kok jadi presiden. Ampun dipilih mengenai jadi presiden. Tidak ada bagus-bagusnya orang berbuat kejelekan. Buat niku dia lomo kaya apa ndak ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pada Quran surat Al-Imran ayat 100 pentingnya mempertahankan negeri ini dari kesesatan akidah. Tadi saya katakan nek dia nyampe nyalon presiden jangan dipilih. Wis jelas-jelas nyata kok dia nyembah menungso kaya ngono. Wah saiki nek kereta kencono dhek dhewe sing gawe, dhek dhewe sing nekake, wong disujudi kurang gawean. Itu bedane napa niku? Enten kuwe ngerti cilik tukul, barang gede disarungi, kena angin sarungnya melorot dhek ya ora iso ngunjukke. Kan yo nek kita mau niki lho, berpikir alakum tak kilun nih, cobi dipegalih sing tenan. Reca-reca sing gawe dhewe. Ben ra kadung disarungi, sarungnya kena angin melorot ora iso ngunjukke lho. Mending awake dhewe to raketan mungkin diunjukke ya ora kenceng iso ngunjukke melih. Niku wis ra iso ngunjukke disajeni kan ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Orang-orang yang beriman, kalau kamu mengikuti sebagian ahli kitab itu tidak diikuti, kata Allah, kamu akan dikembalikan kepada kondisi kafir setelah kamu iman. Niku ahli kitab yang disebut sebagai agama samawi pun kalau dengan ikuti dengan keliru. Makanya tadi saya bacakan ayatnya innalladzina kafaru, orang kafir min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan fi nari jahannam khalidina fiha,
Mereka nyemplung neraka bakal di dalamnya ulaika hum sarul bariyah. Kuwi ciptaan sing paling jelek senajan wirunge mancung ganteng niku tetep jelek sekali di mata Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga ahli kitab yang mengaku mendapatkan kitab dari Allah pun kalau kita ikuti kita akan tersesat, apalagi melu-melu sing aneh-aneh mau komunisme segala macam itu, kapitalisme, liberalisme, pluralisme, malah LGBT lah tambah karuan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man arada ayyahfadallah baladahu falyuqimit tauhid fi qalbihi wa fi baitihi wa fi qaumih. Siapa yang ingin menjaga negerinya agar terus aman seperti ini, maka tegakkan akidah yang lurus ditandai dengan ketauhidan yang tidak bercampur dengan kesyirikan di dalam hatinya, rumahnya, dan di tengah-tengah kaumnya. Paribasane ya kan. Niki daerah namanya nama aku Gebang. Gebang niku akan diberkati oleh Allah, dibarokai oleh Gusti Allah. Nek umpama pun boten enten pramatan sing disajil. Terus enten mboten? Nek resik berarti PR jenengan. Mungkin wong Gebang ditekoki. Tapi nek nganti, Pak, pun boten enten resik sih. Blas ra enten. Insyaallah, Pak, jenengan niat duduk sumur iso metu minyak, Pak. Jenengan arep nandur telo, duduk-duduk nemu kepingan emas niku mudah buat orang kayak gini. Makanya jenengan kalau mau menggali jane lo ya, jane. Bu Menteri itu kan pengennya kan dipajeki kabeh sampai suara manuk omongan dipajeki bareng gitu kan. Niku jane lho. Allah itu kurang-kurang yang ngekei negeri Indonesia. Ngerti-ngerti nemu sumur minyak nilainya sekian ribu triliun, sekian ratus triliun, nemu ladang nopo meleh sekian luar biasa. Jane ra kurang-kurang. Tapi nggih niku lho, sing kurang niku wong iman kalih wong takwa niku. Dadi entuk pira-pira kurang gitu. Akhire jatahe wong pirang-pirang ya dimbah dhewe gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati, Indonesia niku nek tenan mau jujur dengan benar mengelola negeri ini, itu insya Allah tenan badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawit toto tentrem napa kerta raharja nata bata sawa ambek lima niku. Tenan wis. Tenan. Lah saiki sing dikorupsi wis 1000 triliun. Niku 100 triliun digo nyekolahke bocah lulus SMA di tahun yang sama dari Aceh ke Papua, nanti lulus niku turah 100 triliun. Padahal sing dicolong niku 1000 luwih gitu. Wah, wis tenan Pak wis. Kita itu sampai saya yang dari Palestina itu yang saya datang kajiannya, beliau mengatakan ada yang bertanya, "Syekh, kami itu mau umroh, terus pakai umroh piknik ke Turki." Saya guyu ngakak Pak, coba. Seorang ulama besar itu guyu ngakak kaya wong jagongan ning pos kamling itu. Kata dia apa? "Mas, Pak, negerimu ini nek boleh saya katakan, iki surga ning dhuwur muka bumi iki wong negerimu iki." Negeri ngendi-ngendi padang pasir langit. Ngopo katakan Eropa, Indonesia lebih indah, lebih kaya. Bahkan lho Pak, bahkan lho. Nek kula ngomong Ubud, jenengan sing ten bayangan jenengan Ubud iki enak apa nek Pak? Enak apa nek Pak? Ubud Bali itu enak apa nek? Sawah, terasering Pak. Terasering. Jenengan ten Jatipura, Jatisrono. Ngertos jenengan, Jatipura Jatisrono. Niku luwih apik timbang ning Ubud wis to. Mang mriko tak estu. Terus niku enten warung soto niku nek nyawang sawah. Wah, menurut kula lho, luwih apik timbang Ubud. Lah kula gadah rencang niku omahe niku nek lurus terus tekan Slogoimo Wonogiri. Nah, piyaine niku gaene nek mulih king Solo teng Slogoimo lewat mriku. Lah, delalah kami dikon dinas ten Bali. Nah, salah satu yang dituju salah satunya ya kayak kalau piknik nonton niku ten Ubud niku. Nah, rencang kula niku kula sanjangi kan menang sepuh to. Oh, ayo medhuk ning sawah niku. Gah kaya ngono niku ndak akeh gitu. Akhirnya napa? Sing liyane mriku lah, saya sama dia udah ning warung kopi ngombe kopi. Karena kami merasa itu lebih baik daripada yang di sana. Niku dari sisi sama-sama di dalam negeri. Napa meleh beda negara Indonesia niku wis ya Allah. Tenang. Niku Gusti Allah niku kurang nyukupi jenengan niku. Mung kadang menungsone niku lho sing kurang syukur. Alhamdulillah nggih.
Ramil iki PR, jenengan nek gadah putra dadi lurah, dadi camat, nasihati. Ora le, gajimu piro? 15 juta Pak, wis kuwi, aja aneh-aneh. Moh Pak, kowe nek aneh-aneh moh, Pak ora iso nulung kowe ning akhirat jembel. Ndak apa-apa. Itu tugas jenengan untuk memastikan itu. Aja malah le, gajimu piro? 15 juta. Yo nek iso yo ditambah golek tambah-tambahan, golek seseran-seseran apa ngedol-ngedol kursi yo ngedol apa lemah-lemah jaratan didol piye. Ampun nggih. Alhamdulillah nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya sudah sampaikan, Ibrahim alaihissalam itu mencintai Mekah luar biasa. Nabi Muhammad mencintai Mekah. Sampai Nabi itu ketika hijrah sampai Nabi mengatakan kan Mekah itu, nek orang mergo aku diusir wong kafir, aku ora bakal tinggal di kowe. Tapi karena sudah terlanjur hijrah, ya beliau nggak boleh balik ke situ. Dan hijrah sudah tidak bisa sampai hari ini sudah tidak bisa. Artinya gini maksud saya, ketika jenengan mau melakukan kayak Nabi itu tidak ada. Jenengan mau pindah ke satu tempat Jakarta mau balik lagi boleh. Nek jam Nabi tidak boleh. Kalau sudah hijrah tidak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan aminan waj'alni wa banina an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri aman. Makanya PR kita itu mendoakan. Biarkan pemerintah yang memikirkan tentara nilai segala macam, tapi kita meyakini doa silahul mukmin. Doa niku senjatane wong iman. Tenan niku tentara polisi niku nek ra didongake jenengan niku lah wis ra karo-karuan. Dina-dina ngare rame wae ngare geger. Gitu. Sampai kula nek kelingan Ferdi Sambo, terus mungkin enten melih sinten niku sing ya Allah kakaro. Wis naudzubillah. Terus nopo sing Teddy Minahasa sabu-sabu 5 kilo didol. Padahal ya bintang 1, bintang 2, bintang mbuh gitu. Dan bintang 7. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita yang tidak menyimak dari penjelasan tadi, maka jenengan harus ingat apa kata Syekh Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan mazalan nas bi khairin ma'addu sultana wal ulama. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mau mendoakan, memuliakan pemerintahnya dan para ulamanya. Kemudian faida doyau dzalika fasadat dunyahum wa dinahum. Kalau sampai diabaikan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita dan ulama-ulama kita, ulama ini nanti bengkok nih payah. Sampai enten guru pesantren sampai ngomongnya tentang murid wedok iki kowe iki tak gagali mergone kudu tak tes. Kowe iki berhasil orang tua anak. Nanti akhirnya sampai korban yang 14 orang, ada yang sudah hamil. Mungkin ya didalili barang, kalau betul-betul dalil sing. Pada akhirnya begitu kemudian muncul film apa nih? Film sing sama Malaysia nih lho. Film sing nganggo sorban terus anggarane wong itu disenengi dikawin itu kan. Nah, niku akhirnya dia kok jebul kiai itu modelnya ini iki, lapor polisi kan. Ya ini yang ngeles, ya aku kan mau bertanggung jawab menikahi dia gitu. Nah nek wong tuane ra cetha ya wis kawinan gitu. Tapi nek wong tuane punya prinsip ya mau dia itu sudah berbuat yang hina kok. Mosok mati pek mantu, alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang kemudian perlu kita luruskan dan di antara meluruskan itu semua dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, la najata lil ummah wala izza laha wala salaha li ahwaliha illa bil aqidah sahihah. Tidak akan ada keselamatan bagi umat ini, tidak akan ada kemuliaan bagi umat ini, dan tidak akan ada perbaikan yang lebih baik dari kondisi umat ini kecuali dengan akidah yang benar. Sehingga nanti akidah itu diurutkan paling atas. Nah ini sudah rusak, ke bawah ini rusak. Nah orang itu akidah sudah rusak, ini colok jupuk ini mayar gampang. Sopo dukun kesirikan itu biasa. Makanya kalau ini akidahnya sudah benar, maka dia ngerti kalau diawasi oleh Allah, dia nggak mau akan kemudian menjatuhkan dirinya di dalam kehinaan untuk berbuat dosa. Dan kemudian dikatakan oleh Syekh Albani bahwasanya merdekanya sebuah negeri itu harus disyukuri dengan cara menegakkan agama. Dia mengatakan as-syukru al-haqiqiyyu lin-na'ami yakunu bi iqamati syar'illah fil ardh. Syukur sejati adalah ketika seorang itu menikmati syariat Allah yang ditegakkan di muka bumi. Dan kalau kita ngomongkan Indonesia itu hampir semua syariatnya itu sudah bisa dilakukan di Indonesia. Satu-satunya yang belum itu cuma hukum pidana. Dan itu biarkan berproses, butuh waktu panjang ya.
Tapi paling boten yang sudah bisa itu jenengan juga harus menjalankan. Contoh kalau kayak contoh warisan. Anak lanang niku entuk loro, anak wedok entuk setunggal. Ya pun niku memang ngoten niku Gusti Allah ngatur. Mboten sanjenengan kangge rumus liyane. Iki nek tak dumsuk nek mantene aku mati ku anak wedok entuk emong siji, anak lanang entuk loro. Tak dum saiki tenan didum saiki karo bapake. Akhire Pak Eran duwe nggon. Anak wedok sing dikeki rada akeh mikire sampeyan deloni malah main didol. Kan. Watah Pak yang sepuh sing ya Allah. Mas aku saiki ra duwe nggon ngene. Lah dalem jenengan pundi mriko? Kok ngoten pripun? Wis tak didol anakku Mas padahal biyen karepku pengen tak eloni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ayat terakhir ini pun 20 poin loh. Berarti kan jenengan ini paling bahasanya untuk siraman rohani yang luar biasa. Al-Anfal ayat 33. Allah mengatakan selama orang-orang kayak jenengan yang mau berakidah lurus masih ada, Allah akan menjaga negeri ini. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin Allah akan mengadab negerimu itu kalau kamu masih di situ wahai Muhammad. Bahasa kamu di situ wahai Muhammad bukan berarti kita menginginkan roh Nabi Muhammad datang, itu tidak ada dalam Islam. Roh Nabi Muhammad sudah ada di tempatnya sana, fil illiyin, di atas sana. Nah, maka yang dimaksud di sini apa? Kita mengikuti jejak Nabi Muhammad. Apa? Akidah lurus, beramal soleh tadi. Maka kalau masih ada di negeri ini orang-orang yang berakidah lurus, mendakwahkan tauhid, mengajak orang untuk membersamai orang di atas Quran dan Sunnah, insya Allah tidak akan ada ceritanya negeri ini diadab sampai habis-habisan, tidak ada. Nek kemudian ada gempa, ada banjir di satu titik, sana titik ya mungkin. Tapi kalau kemudian sampai habis yang namanya Indonesia, insya Allah tidak. Makanya pentingnya memakmurkan masjid, menjaga keimanan jangan sampai menyimpang, beribadah jangan sampai bertentangan dengan sunnah. Dan kemudian Allah menyebutkan lagi, wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah akan adab kalian kalau kalian masih senang istighfar, masih senang tobat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah seorang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan kemerdekaan kita syukuri dengan berakidah yang lurus, beramal yang soleh, meningkatkan ketakwaan, dan landasan takwa adalah ilmu didapatkan dari majelis ilmu. Ramino masjid dengan ini jangan sampai tidak ada majelis ilmunya. Kalau ini Pak Agung haji tetap jalan, alhamdulillah. Bahkan yang umpami Pak Agung mboten balik, tetap harus jalan. Mboten mawon. Sematan ugi ustate kok mboten napa? Mboten gesak alias itu, ya tetap jalan. Dari kamu yang Ustaz sinten Arifin Badres to meninggal kok tetap jalan mawon. Niku bola-bali kula dilokke rupa Allah padha lan kiai. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengatakan yang bisa saya sampaikan ya, harus berakidah yang lurus. Kita tutup dengan doa ya, kalau pada sibuk ini pun cepat ya, tenang. Oh ada pertanyaan nggih monggo. Kok enten nomere malah kantun ditulis oke-oke. Nek tanglet ngeten kula jawabe nek kelingan dalile kula jawab nggih dalil. Nek mboten kesimpulane tok tapi nek ten WA niku mesti kula goleki dalil. Pun monggo silakan mau bertanya. Tanya mboten? Mboten. Mboten. Malah di WA mawon ben marem. Biasanya mengke jawabane niku ayat, hadis, pendapat ulama, kesimpulan. Tadi kan di awal. Itu dikandani orang dikandani foto baik. Ya, kalau Walabsori. Nah, anak itu bisa berjamaah seperti di baris hingga di bom. Nanti kalau kesimpulannya seperti itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya gini Pak, itu secara mayoritas. Artinya orang kafir itu akan terus ada sampai hari kiamat. Mereka nanti yang menemani Dajjal itu orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini akan ada terus sampai hari kiamat. Nah, itu secara mayoritas. Dan itu rasa didakwai, tetap didakwai. Nanti ada yang masuk Islam minoritas sedikit gitu. Tapi mayoritasnya podo wae. Napa melih misal sing didakwai tumpakane wapi, sing dakwai mung montel. Wah, wis ra digagas. Apa kowe ngandani aku?
Makane kula nek ten warung-warung napa sing isine piye-piye ngoten niku ya. Niku kula nek klambi ngeten iki ulatane ra penak. Ulatane ra penak. Kaya penangkep kula lho, iki iso bayar wong iki. Nggih ngoten niku, pramila nggih, pramila dalam hal makro, nah mereka memang akan ada terus sampai hari kiamat. Tapi secara mikro, secara kecil, tetap kita harus dakwahi karena nanti mungkin ada orang-orang yang masuk Islam. Nah, kemudian piye nek terus dimonokke wae karo jenengan sanjang ke wau. Iki mboten kula lafalke nang internet. Mungkin ya. Di daerah saya kan ya seperti yang Gombal itu kan daerah saya. Nggih. Nah itu kan karena juga dampaknya agak ke semacam itu, sehingga apa ya? Ya, menjadi semacam itu memang betul. Lah nggih, artinya terus apakah boleh digitukan yang jenengan sanjang tadi? Ya, jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi sudah kasih dawuh, apa tuh dawuh Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir di negeri yang damai tidak ada peperangan, maka bukan dia malah benar, justru kata Nabi dia nggak akan nyembah surga. Artinya Islam tidak bisa diterjemahkan dengan cara seperti itu. Jadi Islam itu harus diterjemahkan juga dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan Islam itu dengan cara-cara yang terbaik. Kemudian kalaupun harus ada perdebatan, diskusi, juga harus yang terbaik. Enggak boleh kemudian terakhirnya kok bunuh-bunuhan, kemudian konflik seperti itu. Tapi kalau konteksnya sudah di medan perang, nah itu lain cerita. Hukum jihad berlaku di situ. Jadi dalam kasus bom Bali itu sebenarnya gini, saya mengamati tidak banyak faedah yang didapatkan kaum muslimin atas perbuatan itu. Justru yang ada itu hal yang justru mencoreng atau kemudian mengurangi yang tadinya dakwahnya sudah maju, jadi kayak mundur lagi ke belakang. Dan saya ngalami banget Pak. Jadi ketika itu ada dare itu, saya itu kalau keluar pulau atau keluar kota naik pesawat, niku wong liya niku nek dicek niku pisan kon bablas, wong niku iso pindho keteluan. Bahkan saya tuh waktu itu masih di pertambangan. Wong niku nganggo sepatu safety, ujungnya nang sini niku lho. Niku kabeh wis aman. Terus kan lewat metal detektor, muni Pak. Kan balik meneh. Dicek sepatu nih. Ya saya bilang ini sepatu safety, saya mau ke apa namanya? Waktu itu ke Newmont, mau ke Sumatera dan seterusnya gitu. Jadi itu wah luar biasa. Jadi memang akhirnya pusat-pusat pada waktu itu pada tiarap, dakwah-dakwah kayak gini itu tiarap. Makanya nek saya cenderung itu tidak akan baik efeknya, dan itu sudah dilakukan berkali-kali juga nggak terlalu signifikan efeknya. Yang terbaik itu perubahan yang tinggi, berdakwah yang tinggi. Nanti jenengan dari sini dibawa ke rumah, di rumah disampaikan. Akhirnya kemudian orang rumah jadi tahu terjadi perubahan. Makanya dulu Pak Harto pernah melarang pakai jilbab gitu. Tapi dakwah nggak berhenti, jalan terus, walaupun rodok tiarap. Begitu kemudian singkat cerita, jilbab boleh. Itu tiba-tiba hampir semua ibu-ibu itu jilbaban. Nah, segera sholat juga jilbaban. Kalian bapak mau jilbaban. Nah, bariku rampung, gitu. Terus saya PR, polisi tentara, terus saya dari Angsal kan, nah, sampai akhirnya muncul aturan boleh. Nah mereka yang sudah ngempet pengen jilbaban, raketan terus nopo dilebok kayak ngoten niku lho. Nah maka Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah dakwah. Kalau contoh nih mulai tahun 91 Pak Ma'ruf Amin, mantan wakil presiden itu, semoga Allah memberkahi hidup beliau. Beliau itu pernah datangi Pak Harto, kita harus punya bank yang berbasis. Waktu itu dia ngomong berbasis Islam, Pak Harto mesti mau. Kata dia yang berbasis maro mertelu. Maro mertelu itu kan biasa di pertanian toh. Orang punya sawah kan garap, itu 3,5 terus mertelu ngoten toh. Nah, Pak Harto orang Jogja ngerti niku. Oh, maro mertelu. Ya kok ini Jogja. Oh, iya wis apa kok. Berdirilah itu bank muamalah. Nah, bank pertama syariah di Indonesia. Tapi karena itu swasta, ya hidup segan mati tak mau gitu kan, kembang kempis berjuang mati-matian, nggak ada pick up. Nek BUMN kan bangkrut sidik gujuk, kan ini mboten bertahan dewe gitu kan. Akhirnya yang terjadi dia nggak berkembang,
Tapi dakwah tentang ekonomi syariah itu jalan terus, Pak. Jalan terus. Nah, begitu kemudian dari belahan dunia lain, dari Arab, dari Inggris, dari Amerika itu mengidentifikasi ternyata sistem Islam yang nggak pakai riba itu lebih tahan dari krisis ekonomi, maka mereka mulailah belajar dan menerapkan. Bahkan pusat studi ekonomi syariah itu di Inggris saat ini. Walaupun di negara Arab juga ada, tapi di Inggris itu termasuk yang paling maju. Makanya banyak lulusan doktoral ekonomi syariah di Indonesia itu dari Inggris. Nah, dan negara kafir. Nah, akhirnya begitu kemudian Indonesia lagi ngelirik raketan telat, kan kita suka telat toh. Kita pengen 4G, negara dia wis 5G, kita 5G, negara dia 6G gitu kan. Nah, begitu kemudian itu dibawa ke Indonesia gitu kan, langsung bank-bank itu udah muncul bank syariah. Makanya zaman dulu ketika tahun 90-an itu banknya cuma bank muamalat dengan ngantongi paribasane nggih ATM konven itu enggak apa-apa hukumnya. Nek sakniki nek jenengan gak ada duit nganggur kok jekane bank konven dosa. Jenengan harus pindah ke bank syariah. Saya enggak nyebut banknya yang mana, terserah. Jenengan sing biasa remen BCA ke BCA syariah. Jenengan sing biasane remen CIMB CIMB syariah, mang pindah. Jadi mang mualafkan apa ATM jenengan itu mang pindah ke situ. Kecuali jenengan yang PNS. PNS kan nek diganti bank syariah malah digaji. Nah, jenengan tampi keng mriku. Tapi nek jadi tabungan suwe ya dipindah ke bank liya. Jangan ke bank konven. Nggih. Makanya dakwah ini terus harus jalan terus, Pak. Nah, dengan adanya yang jenengan sebutkan tadi akhirnya menghambat, tiba-tiba dilarang. Ada serbaran hati-hati karo wong jenggoten kathok cingkrang, nyewer tas gitu. Wah. Nggih, ngoten. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih, wonten toh. Nah, jenengan BA mawon malah penak. Kita doa. Nah, jenengan wonten masyaallah. Nggih pripun, Pak? Judulnya kita itu bagaimana saja itu di apa? Terus nanti dari kopi dari takmiran atau nanti dari rumah biar dari jamaah biar. Enggak apa-apa. Saya itu sebenarnya kados di pertemuan yang lalu kan saya pernah ngomong nanti saya kasih bukunya, tapi nek saya ndak ada sing ngeleke yo saya yo lali. Buku apa tuh Akidah Imam Al-Muzani itu loh. Saya pernah ngomong nanti dibagi gitu. Nah, Pak Agung pernah saya share, mungkin udah lama terus dadine file hilang gitu kan. Nah, terus saya pernah ngomong lagi toh, nah, tapi kula nek udah dileke yo lali kan. Artinya, nah. Sing pundi? Muzani. Niki wah, sing aku Muzani napa niki to? Oh sing niki kok. Niki kan kantor ditoto. Nek ditoto ya paling dadi 2 lembar. Nggih, ngoten. Nggih. Kok dileke Pak Agung? Nuwun file sing nika, nggih kula mesti jawabe karo ngirim. Nah, sok yo lali tenan Pak. Nggih, kita doa nggih. Monggo jenengan aminkan untuk negeri kita yang kita cintai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dengan pujian yang banyak dan penuh berkah sebagaimana yang dicintainya dan diridhoi oleh Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rabb kami yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya man biyadihi maqalitus samawati wal ardh. Wahai Rabb yang di tangannya segala kunci langit dan bumi, nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Kami memohon kepada Engkau dengan nama-nama Engkau yang indah dan sifat-sifat Engkau yang luhur. Anta ja'ala biladana Indonesia baladan aminan mutmainan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Engkau jadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang aman, tentram, murah rezeki dan makmur. Demikian pula seluruh negeri kaum muslimin. Allahumma addim 'alaiha nikmatal amni wal iman was salamata wal islam. Ya Allah, kekalkanlah atas negeri kami ini nikmat iman, aman, selamat dan keislaman. Warzuq ahlahal khairah wal barakah war raghada was sa'adah, dan berkailah penduduknya dengan kebaikan, keberkahan, kelapangan dan kebahagiaan. Allahumma barik fiha waftah laha abwaaba rahmatika wa rizqikal wasi'. Ya Allah, berkailah negeri kami ini, bukakanlah rahmat Engkau dan rezeki Engkau yang luas untuk negeri kami ini. Wa khumurha bi khairatis samai wal ard, dan limpahkan kepada negeri kami ini kebaikan Engkau dari langit dan bumi. Waj'al ahlaha syakirina li ni'matik, dan jadikanlah penduduknya yang mana di situ ada kami sebagai orang-orang yang bersyukur atas nikmat Engkau.
mukimina li syariatik, menegakkan syariat Engkau, mutahabbina fika ya arhamar rahimin, yang saling mencintai sesama umat ini dengan penuh kecintaan, wahai Rabb yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma at'imhum min ju' wa aminhum min khauf. Ya Allah, berikanlah kami makan sehingga kami tidak lagi merasa lapar, dan jadikanlah rasa aman buat kami sehingga kami tidak lagi merasa takut. Wa aghnihim min fadlika ghinan halalan thayyiban mubarakan fih, dan cukupkanlah rezeki buat kami dari sisi Engkau, yaitu rezeki yang halal, yang baik, yang penuh berkah. Wala taj'al 'aisahum katan wala ta'aban, dan jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang tidak ada kesulitan dan kepayahan. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berkailah, berilah taufik kepada para pemimpin kami untuk agar mereka melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Engkau. Wahud binasihim lil birri wat taqwa, dan bimbinglah mereka kepada kebaikan dan ketakwaan. Wajma' kalimatahum 'alal haqqi wal huda waj'alhum ruhama'a bir ra'iyah, dan satukanlah perkataan mereka di atas kebenaran dan petunjuk, dan jadikanlah mereka orang-orang yang menyayangi rakyatnya. Qawwaman bil 'adli nasirina li ahli sunnah qami'ina li ahli bid'ah wad dhalal, senantiasa menegakkan keadilan, menolong kaum muslimin yang menjalankan sunnah, dan menumpas orang-orang yang menawarkan kesesatan di muka bumi ini. Allahumma aslih sababana wa fatayatina wahfad abna'ana wa banatina min kulli fitnatin wa dhalalah. Ya Allah, perbaikilah para pemuda-pemudi kami, jagalah putra-putri kami dari segala fitnah dan kesesatan. Waj'alhum qurrata a'yunin liwalidihim wa khayra khalafi li hadzal watan, dan jadikanlah mereka penyejuk mata bagi orang-orang tuanya, dan jadikanlah mereka sebaik-baik penerus bagi negeri ini. Allahumma hafadz biladana min zawali ni'matil amni wal hurriyah wal istiqlal. Ya Allah, lindungilah negeri kami ini dari hilangnya nikmat aman, nikmat kebebasan, dan nikmat kemerdekaan. Wahfadha min aidil mujrimin wa alsinatil muftarin wa makril mufsidin, dan jagalah negeri kami ini dari tangan-tangan jahat para penjahat, dan dari lisan-lisan kotor para pendusta, dan dari tipu daya buruk para perusak. Wasarri kulla man arada biha bi ahliha su'an, dan jagalah negeri kami ini dari kejahatan mereka yang menginginkan keburukan untuk negeri kami dan penduduknya. Allahumma asrif anna ahlas syarri wal fitan wal fasad. Ya Allah, singkirkanlah dari negeri kami ini orang-orang yang suka membuat kejahatan, membuat fitnah dan kerusakan di muka bumi negeri kami ini. Wadfa' annal ghala'a wal waba'a wal riba wal zina wal zalazila wal mihan, dan hindarkanlah negeri kami ini dari harga barang pokok yang mahal, dari wabah penyakit yang mengerikan, dari riba yang menggurita, dari zina yang bertebaran, dari gempa bumi yang terjadi di mana-mana, dan dari berbagai macam bencana yang menakutkan. Wasu'il fitan ma dhahar minha wa ma batan, dan jauhkan negeri kami ini dari keburukan fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma alhimna syukra nikmatil Islam wal iman wa nikmatil amni wal hurriyah. Ya Allah, ilhamkan kepada kami untuk terus bersyukur atas nikmat Islam dan iman yang ada pada diri kami, serta nikmat aman dan nikmat bebas yang kami terima di negeri ini. Waj'alna mimman yasta'milha fi ta'atika wa ridhaka, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memanfaatkan semua nikmat itu untuk taat kepada Engkau dan mendapatkan keridhaan Engkau. Allahumma ighfir li syuhadaina alladzi badalu anfusahum difa'an an dinina wa watanina. Ya Allah, ampunilah para syuhada kami, mereka yang berjuang menjaga negeri ini dan mengorbankan nyawa mereka untuk membela kami dan membela agama kami. Warfa' darajatihim fi aliyyin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dan angkatlah derajat mereka di tempat yang tinggi bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada serta orang-orang salih. Wa ajirhim anna khairal jaza, dan balaslah mereka dengan balasan yang terbaik karena kebaikan mereka kepada kami. Wa alhiqna bihim 'alal iman wa tauhid wa ghaira khazaya wa la maftunin, dan kumpulkanlah kami bersama mereka dalam keadaan penuh keimanan dan bertauhid tanpa kehinaan dan tanpa terkena fitnah. Allahumma hafadz junudana wa murabidina fi hududi biladina. Ya Allah, jagalah para tentara-tentara dan penjaga perbatasan negeri kami. Wa kulla may yas'a fi himayati ahradina wa dinina wa amnina wa barik fi a'malihim wa a'marihim,
dan lindungilah mereka yang hari ini berjuang untuk menjaga negeri kami. Berkailah amal mereka dan umur mereka. Wa kun lahum aunan wa nasira wa quwwatan wa dhahira, dan jadilah Engkau sebagai penolong dan pendukung mereka. Berilah mereka kekuatan dan perlindungan dari Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berilah kebaikan kami di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kami terimalah doa-doa kami ini, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kami Muhammad SAW, seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya serta orang-orang yang setia mengikutinya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan di akhir doa ini kami ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi perkataan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.